Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai simulasi dan analisis routing table, MAC address table, dan ARP table pada jaringan multigedung. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelika Putri Zion dengan NIM 101072430015. Perkenalkan saya Farina Wisnu. Dia dari Perkenalkan, nama saya Yusuf Steven Gerard Siregar dengan NIM 1010740101. Perkenalkan, nama saya Zalfanella Farah dengan NIM 101072400033. jelaskan mengenai topologi. Topologi jaringan digunakan pada rangsangan ini menerapkan konsep topologi tree atau hierarkikal yang merupakan gabungan dari beberapa topologi besar. Jaringan dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan lebih struktur dan mudah dikembangkan. Pada sisi kiri terdapat 3 divisi, yaitu divisi A, divisi B, dan divisi C, yang masing-masing memiliki satu switch untuk menghubungkan dua komputer. Ketiga switch tersebut terhubung ke sebuah switch utama. Kemudian diteruskan ke router yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan. Pada bagian tengah terdapat router 11 yang berperan sebagai core router. Router ini menghubungkan seluruh router yang ada di topologi, dan setiap divisi dapat saling bertukar data. Selain itu, router 11 juga terhubung langsung dengan sebuah server yang berfungsi sebagai penyedia layanan jaringan, sehingga seluruh pengguna dari setiap divisi dapat mengakses layanan. Di kanan terdapat jaringan cabang yang terdiri atas switch dan 2 komputer. Sedangkan router yang berada di bagian atas dapat difungsikan sebagai gateway menuju jaringan eksternal atau jaringan lain. Alur komunikasi jaringan dimulai ketika komputer mengirimkan data ke switch pada divisinya. Jika tujuannya berada pada jaringan yang sama, data akan langsung diteruskan oleh switch. Namun, apabila tujuan berada pada jaringan yang berbeda, data akan dikirimkan ke router. Kemudian diteruskan ke core router untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan. Dengan desain seperti ini, komunikasi antar divisi dapat berlangsung secara efisien. Pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah, serta pengembangan jaringan di masa mendatang dapat dilakukan. Selanjutnya ada perhitungan VLSM. Next. Untuk perhitungan VLSM, subnet divisi A kebutuhan 55 PC plus 1 IP gateway atau router sama dengan total 56 IP usable. Prefix terdekat yang sanggup menampung adalah per 26 menyediakan blok IP and blok 64 IP dengan 62 IP usable. Nah, untuk subnet divisi C kebutuhannya itu tuh ada 21 PC plus 1 IP gateway. Jadi totalnya ada 22 IP usable. Prefix terdekat adalah per 27 menyediakan blok 32 IP dengan 30 IP usable. Dan untuk subnet divisi D kebutuhan itu 17 PC ditambah 1 IP gateway, total 18 usable. Prefix atau 28 hanya menyediakan 14 IP usable sehingga tidak mencukupi. Oleh karena itu digunakan prefix per 27 menyediakan blok 32 IP dengan 30 IP usable. Divisi B kebutuhan 11 PC ditambah 1 IP gateway. Totalnya itu ada 12 IP usable. Prefix terdekatnya itu ada di 28. Menyediakan blok 16 IP dengan 14 IP usable. Untuk subnet servernya sendiri itu membutuhkan 1 server plus 1 IP gateway. Totalnya itu ada 2 IP usable. Prefix yang paling tepat adalah efisiensi 30. Menyediakan blok 4 IP dengan 2 IP usable. Untuk subnet P2P antar router, masing-masing tautan antar router hanya membutuhkan 2 alamat IP. Prefix yang digunakan adalah per 30. Untuk ketiga subnet P2P itu ada R1 sampai R3, R2, R3, dan R3 ke internet. Nah, untuk tabel ini berisi informasi mengenai nama subnet, network address,
rentang IP yang dapat digunakan, broadcast address, serta prefix atau subnet max masing-masing jaringan. Nah, dilihat bahwa divisi A menggunakan prefix per 26 karena memiliki jumlah host yang paling banyak. Divisi C dan D menggunakan per 27, divisi B menggunakan per 28. Sedangkan untuk servernya sendiri, server dan koneksi point-to-point antar router itu sendiri menggunakan per 30 karena hanya membutuhkan sedikit alamat IP. Dengan membagi seperti ini, penggunaan alamat IP itu menjadi lebih efisien, tidak banyak IP yang terbuang, dan masih memberi ruangan apabila di kemudian hari diperlukan pengembangan jaringan. Ada konfigurasi IP. Nah, di sini kita mengkonfigurasi dari router gedung 1 dan router gedung 2, lalu router gedung 3 lanjut ke router internet. Di sini konfigurasi IP-nya dinyatakan berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai router table. Router yang pertama itu dari gedung 1. Router ini memiliki beberapa jaringan yang terhubung langsung atau connect melalui interface fast Ethernet, yaitu jaringan lokal di gedung 1. Selain itu, router ini juga mempelajari jaringan lain melalui protokol RIP yang ditandai dengan kode R pada routing table. Dari tabel tersebut terlihat bahwa router 1 mengetahui jalur menuju jaringan di gedung 2 dan gedung 3 melalui router tetangganya, sehingga paket dapat diteruskan ke jaringan yang tidak terhubung langsung. Yang kedua itu ada router 2 di gedung 2. Nah, router ini menggunakan protokol RIP untuk bertukar informasi routing dengan router lain. Pada routing table terlihat jaringan lokal gedung 2 yang terhubung langsung serta beberapa jaringan lain yang dipelajari melalui RIP. Dengan informasi tersebut, router 2 dapat menentukan jalur terbaik menuju jaringan di gedung 1 maupun gedung 2 dan berfungsi sebagai penghubung antar jaringan. Selanjutnya ada router 3 di gedung 3. Router ini memiliki jaringan lokal yang terhubung langsung melalui interface fast Ethernet dan memperoleh informasi jaringan lain menggunakan protokol RIP. Dari routing table terlihat bahwa router 3 telah mempelajari jaringan yang berada di gedung 1 dan gedung 2 melalui router tetangga. Dengan demikian, router dapat mengetahui arah pengiriman paket ke jaringan tujuan yang berada di luar jaringan lokalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai MAC address table. Pada switch 0 di gedung 1, switch ini mempelajari 4 MAC address yang semuanya berada pada VLAN 1. Dan dari tabel ini terlihat bahwa perangkat MAC address 0014250.527C terhubung ke VE02. Nah, yang switch 5 di gedung 1 itu juga memiliki 4 MAC address pada VLAN 1 yang dipelajari secara otomatis. Di switch ke-6 gedung 1 juga mempelajari 4 MAC address pada VLAN 1. Yang switch terakhir itu ada switch 4 pada gedung 2, di mana switch ini hanya memiliki 3 MAC address yang tercatat pada VLAN 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ARP table. Dari ARP router 14 di gedung 1 dan router internet, dapat disimpulkan bahwa ARP table berfungsi sebagai daftar pasangan IP address dan MAC address yang disimpan oleh router untuk membantu proses komunikasi dalam jaringan. Ketika router ingin mengirim paket ke suatu alamat IP, router akan melihat bahwa ARP untuk mengetahui MAC address tujuan. Dengan adanya informasi tersebut, proses pengiriman data menjadi lebih cepat karena router tidak perlu melakukan permintaan ARP berulang kali setiap kali mengirimkan paket ke perangkat yang sama. Tasping dan akses domain. Ya, di sini kita ngelakuin tasping yang bertujuan untuk memastikan konfigurasi antara PC dan server sudah terkoneksi. Awalnya kita ngetesting dari divisi A ke divisi B, lalu divisi A ke divisi C, lalu divisi A ke divisi D, lalu divisi A ke gateway divisi A, serta divisi A ke server. Selanjutnya kita juga melakukan testing dari divisi B ke divisi A, lalu divisi B ke divisi C, serta divisi B ke divisi D. Dan juga dari divisi B ke gateway divisi B, serta dari divisi B ke server. Oke, selanjutnya kita juga testing dari divisi 4, divisi C ke divisi A, lalu
dari divisi C ke divisi B, divisi C ke divisi D, serta dari divisi C ke gateway divisi C, dan divisi C ke server. Selanjutnya kita juga tes ping dari divisi D ke divisi A, divisi D ke divisi B, divisi D ke divisi C, lalu divisi D ke gateway divisi D, lalu divisi D ke server. Ini juga kita menampilkan akses domain yang kita akses melalui kelompok 9.com yang ngasih update seperti berikut. Jadi kita mengetes dari masing-masing divisi, yaitu dari divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi D. Selanjutnya, protokol DNS dan HTTP, transport TCP, UDP. Dari dampak yang muncul yaitu PC 6, switch 4, router 13, router 11, dan server 0, dapat disimpulkan bahwa sedang terjadi proses komunikasi antara PC 6 dan server 0 melalui beberapa perangkat jaringan. Maka data melewati switch 4, kemudian diteruskan ke router 13, router 11, hingga mencapai server 0. Setelah server menerima permintaan, paket balasan dikirim kembali melalui jalur yang sama. Simulation ini membantu memantau urutan perjalanan paket, waktu setiap proses, serta perangkat yang dilalui. Sehingga sangat berguna untuk menganalisis apakah jaringan berfungsi dengan benar atau untuk menemukan letak masalah atau Nah, untuk kesimpulan sendiri itu berdasarkan hasil perancangan dan implementasi jaringan dapat disimpulkan bahwa topologi tree atau hierarchical yang diterapkan mampu menghubungkan seluruh divisi secara terstruktur dan efisien. Nah, pembagian alamat IP menggunakan metode VLSM membuat pengguna alamat IP menjadi lebih optimal sesuai kebutuhan masing-masing subnet. Komunikasi antar jaringan berhasil dilakukan dengan bantuan protokol routing RIP, sehingga setiap router dapat mengetahui jalur menuju jaringan lain secara otomatis. Selain itu, pengujian ping, akses server, serta layanan DNS dan HTTP menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian, rancangan jaringan yang dibuat telah berjalan sesuai tujuan, mudah dikelola. Selanjutnya kita akan menampilkan web browser dari masing-masing PC. Kita mulai dari divisi A. Oke, berhasil. Lalu kita coba dari di gedung 3, gedung 2, sorry. Stop. Bisa ketahuan. Oke, berhasil. Mungkin segitu saja dari simulasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.